Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi untuk merakit Tamiya STO, Tamiya Open Class. Untuk Tamiya saya ini saya menggunakan pivot spring MS Flexi. Dan untuk belakangnya menggunakan bumper sliding dan kombinasi pivot spring. Untuk bodi menggunakan polikarbonat vanquish, velg menggunakan lard, dan bannya menggunakan marun. Beberapa warna ini dibuat offset. Untuk yang menempel di trek warna marunnya ini saya setting untuk 5 jalur di geraha Tamiya. Untuk merakit Tamiya STO ini terdiri dari bagian bumper depan, untuk sasis bagian tengah, untuk belakang bagian bumper belakang, dan hanging. Jadi terdiri dari 4 bagian. Ini saya buat lebih ringan, jadi tanpa frame di sini. Pengganti penahannya menggunakan washer. Untuk agar lebih kuat lagi, sebenarnya dibikin frame di bagian sini U dan depan U, dan untuk sasis bagian tengah. Untuk main di 3 jalur lebih kuat apabila kelontang. Ini saya menggunakan nostyle yang karbon agar lebih kuat, tidak mudah patah ketika kelontang. Untuk bagian senternya biasa menggunakan MS Pro. Untuk MS ini ada MS Pro dan MSL. Prefer menggunakan MS Pro. Dan untuk gearnya menggunakan pink hijau. Ini settingan terakhir ketika mengikuti kompetisi di geraha Tamiya, karena butuh kecepatan, trek yang butuh kecepatan. Mari kita rakit satu persatu bagian dari Tamiya STO ini. Pertama, kita rakit bagian sasis terlebih dahulu. Untuk bagian senternya kita potong seperti ini. Untuk bagian senternya dipotong seperti ini. Dan untuk bagian ini dikurangi diameternya agar spring bisa masuk. Dari 4 titik ini diameter dikurangi semua. Untuk bagian belakang dan depan pasang terminal MS. Untuk bagian N nya nos
Saya menggunakan yang karbon. Dipotong seperti ini, gear yang pink. Dan untuk as rodanya menggunakan 72 mm. Ini velg menggunakan lard dan ban menggunakan marun dan hard. Untuk yang menempel di trek, ban marun. Untuk bagian potongan dari senternya kita pasang di bagian nosnya N. Untuk di sini 1,5 mili. Untuk potongan nosnya seperti ini. Untuk belakangnya, bagian tail, saya potong seperti ini. Saya gunakan bearing yang 620 dan as roda bagian belakang sama dikasih spacer 1,5 mili. Untuk pemotongan tailnya seperti ini lebih tipis agar mainspringnya lebih longgar. Kita pasangkan bagian dari senternya, potongan dari senter seperti ini. Gearbox, dan ini saya menggunakan Magdas Motor Pro dengan pinion yang ungu. Untuk gear saya menggunakan gear super speed hijau, dan saya kasih bearing. Ini bearing dari AO part atau bisa diambil dari bagian roller. Bahan yang kita butuhkan lagi, spring yang soft, jumlahnya 4. Ini menahan dari senternya. Washer ini bisa juga diganti dengan plat karbon yang berbentuk U. Bisa diambil dari rear stay atau brake stay. Dan baut biasa 4 biji. Kalau menggunakan karbon dari rear stay atau brake stay, lebih baik menggunakan baut countersunk. Ini potongan ini saya gunakan untuk menahan gearbox ini agar tidak mudah lepas dari senter sasisnya. Pertama motor, kemudian gear bagian belakang, dan gear bagian depan. Kemudian penutup gearbox dari MS sasis.
kita pasang bagian nose terlebih dahulu. Kita masukkan spring. Ya, demikian. Untuk belakang, pasang spring kanan dan kiri, kemudian bagian tail, kemudian washer, demikian pemasangannya. Agar tidak tajam, kita pasang lock nut ataupun rubber tube. Untuk bagian ini saya pasang spacer 3 mili, washer yang kecil dan washer yang lebar, kemudian potongan dari FRP dan dipasang lock nut. Demikian. Ini fungsinya untuk penahan dari gearbox agar saat kelontang gear ataupun gearbox motor tidak berhamburan kemana-mana. Bagian ini saya potong agar lebih tinggi untuk pemasangan bumper belakangnya. Seperti ini atau seperti ini. Ini bahan yang kita butuhkan untuk membuat bumper depannya plus hanging. Untuk bumper depannya kita menggunakan AT pivot spring. Pertama, bahan untuk hangingnya. Saya menggunakan ini rear stay FRP, ini stick karbon. Saya potong sedemikian rupa. Dan saya lubangin untuk dipasang di bagian rear stay-nya. Ini saya menggunakan weight AR stick FRP. Ini menggunakan baut biasa
dan lock nut, dan menggunakan damper tabung 2 kanan dan kiri. Untuk bodi menggunakan vanquish. Pertama kita potong demikian untuk rear stay FRP nya, dan dilem dengan stick karbonnya. Ini saya menggunakan bushing agar tidak mudah terkikis ketika naik turun hangingnya. Selanjutnya untuk bumper depannya kita membutuhkan rear stay dengan lubang demikian, muat untuk spacer. Dan ini multi roller stay saya buat seperti ini. Ini untuk tempat spring yang kita butuhkan potongan seperti ini, dan lubang kotak ini hanya variasi lubang dari segitiga dan lingkaran ini. Kemudian saya menggunakan karbon rear stay, dipotong seperti ini. Dan ini multi roller setting sama seperti ini, dengan lubang yang dibutuhkan dan pemotongan seperti ini. Ini untuk spring, untuk gerak depan belakang, dan ini lubang untuk spring gerak kanan kiri. Untuk baut ini menggunakan countersunk dengan ukuran 10 mili, dan ini dipasang potongan dari stick untuk negatif angle-nya. Ini lock nut demikian. Ini baut biasa. Kemudian untuk ini diambil dari FRP White AR dengan dilubang untuk penempatan spring demikian. Ini ada potongan kecil untuk bagian yang atasnya. Untuk bagian bawahnya kotak, demikian pemotongannya, kanan dan kiri sama. Ini menggunakan 2 white FRP agar lebih kuat. Untuk spring yang kita gunakan spring hard, enam biji, dan ini spacer untuk
AT-nya yang 6 mili dan 1,5. Ini untuk penahan dari spring di AT-nya. Mari kita rakit sistem pivot sliding spring tersebut. Untuk yang pertama, dengan baut countersunk dan FRP yang ini untuk hangingnya. Dan pasang penahan dari angel adjuster. Demikian. Kemudian pasang ini dan sebelah kiri kemudian ini menggunakan baut biasa. Washer dan lock nut. Sebelah kiri sama washer dan lock nut. Kemudian kita pasang di underguardnya atau di brake stay. Spring, spacer 6 mili dan 1,5. Kemudian penahan dari spring dan lock nut. Sebelah kiri baut countersunk, spacer, spring dan spacer yang 1,5. Penahan spring dan lock nut. Ya, demikian. Sebelah kanan tampak atas, bawah ini dilebarkan agar baut AO rata dengan FRP. Untuk sebelah kanan ini menggunakan roller 12-13
pemasangan roller, spacer, dan nut. Dan stabilizer. Untuk sebelah kiri, pemasangan roller sebelah kiri dan spacer, kemudian nut. Stabilizer. Stabilizer ini saya ambil dari bagian MS chassis sebelah sini dan dimasukkan bagian dari velg aluminium yang terpasang pada as roda. Ya, demikian pemasangannya. Untuk pemasangan di chassis demikian. Ini chassis yang sudah kita potong menggunakan baut biasa atau countersunk juga bisa. Ini penahan dari sudut roller. Ini ya yang kita butuhkan untuk membuat pivot sliding independent system. Pertama menggunakan front stay. Ini kita lubang sedemikian, kita potong dan di lubang kotak untuk springnya, dan di tengah ini untuk spring yang tengah. Jadi spring yang kita butuhkan ada 3. Dan yang kedua menggunakan front stay yang karbon 3 mili. Ini sebelah kiri. Untuk lubangnya sedemikian rupa. Pertama ini untuk gerak kanan kiri. Dan yang ini untuk sebagai tempat springnya. Dan ini untuk pivot sistemnya agak lebar agar bisa gerak seperti ini, depan belakang. Oh iya, ini ada sedikit kelebihan agar ini masuk ke springnya untuk mendorong agar tidak mudah lepas. Dan yang kanan sama, di lubang kotak 2
Terus yang selanjutnya menggunakan untuk tempat posisinya di sini, kita menggunakan spacer yang 3 mili plus 1,5 ditambah washer yang tipis. Yang kanan sama, kanan kiri sama, lubang ini 3 mili 1,5 dan washer yang tipis, dan ditutup dengan lock nut. Kanan kiri sama. Selanjutnya untuk atasnya ini menggunakan front stay, sama front stay yang seperti ini, cuman kita potong yang sebelah kanan dan sebelah kiri seperti ini. Untuk ini untuk lubang dari spacer, dan ini untuk penahan springnya, spacernya 2 lubang ini. Dan ini untuk penahan dari baut dari rollernya, agar tidak nyangkut di dinding trek. Ini menggunakan rear stay yang ini FRP, bahan FRP. Nanti kita pasang di sini. Kalau ini untuk brake-nya, tempat brake. Untuk baut kita butuh yang countersunk 2 dan yang sepanjang ini 2 juga, untuk posisi di pemasangan pada akarnya. Dan yang ini untuk posisi di tempat sistemnya. Ya, mari kita rakit. Oh ya, ini untuk yang bagian bawahnya dibuat untuk tempat countersunknya agar rata bautnya. Dan kita pasang ini yang 3 mili, kemudian 1,5 dan washernya yang tipis. Kemudian dipasang penutupnya. Untuk penahan agar tidak lepas FRP-nya. Ya, seperti ini. Untuk yang sisi sebelah kanan kita kaitkan lebihan dari karbon tersebut ke spring. Pertama sama seperti yang kiri, baut countersunk spacer 3 mili 1,5 dan washer yang tipis, kemudian washer yang lebar. Penutupnya terlebih dahulu, baru washer yang lebar.
dan ditutup dengan lock nut. Ya, demikian. Untuk pemasangan pada akarnya, kita pasang terlebih dahulu penahan dari roller agar tidak nyangkut di dinding trek. Pasang terlebih dahulu baut yang panjang, kemudian yang kita perlukan washer yang lebar, dan dikunci. Untuk sisi sebelah kiri sama, baut yang panjang dikasih washer bawahnya, atasnya, kemudian lebar lagi dan dikencangkan nutnya. Ya, demikian. Oh ya, ini dari fully cold tapi yang FRP. Selanjutnya kita pasang. Untuk settingan ini saya menggunakan 3 washer yang lebar untuk agar lebih tinggi. Untuk pemasangan rollernya nanti 3 seperti ini. Kanan kiri sama, menggunakan 3, 1, 2, 3. Selanjutnya ini dipasang di lubang yang ini. Komposisinya sama tadi, masukkan di baut ini, kanan kiri, kanan kiri. Ya, demikian. Selanjutnya kita pasang spacer yang 3 mili, kemudian 1,5, dan yang spacer washer yang tipis, yang lebarnya diameternya sama dengan spacer di bawahnya, dan ditutup dengan washer yang lebar. Ini menggunakan lock nut penguncinya.
Ya, demikian untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan demikian, masih belum main. Pertama kita masukkan spacer yang 3 mili, kemudian 1,5, kemudian spacer yang diameternya sama dengan spacer washer yang diameternya sama dengan spacer, dan ditutup dengan dikunci dengan washer yang lebar dan lock nut. Ya, demikian pemasangannya lock nutnya. Tinggal kita pasang rollernya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan bisa kalian kembangkan sendiri menurut kreativitas masing-masing. Demikian tutorial dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Saya akan berbagi, akan sharing tentang Mini 4WD Open Class atau Tamiya STO. Untuk yang ingin memesan, berminat, dari Tokopedia ataupun Shopee. Untuk hanging spacer 3 mili, hanging yang sudah dirakit, kemudian lock nut. Dan agar tidak tajam menggunakan rubber tube. Ini terakhir saya gunakan untuk mengikuti kompetisi di Geraha Tamiya Serpong Goto Japan 2019.
dan alhamdulillah bisa menjadi juara 1 waktu itu dengan obstacle, vortex changer, digi curve, rocking strike. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.